Pemirsa, kualitas udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang memburuk akhir-akhir ini masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Jakarta bahkan beberapa kali dinobatkan sebagai salah satu kota dengan tingkat polusi udara terburuk di dunia. Apa yang kemudian menjadi pemicunya? Dampak polusi udara kini tengah mengancam kesehatan lebih dari 10,5 juta penduduk Jakarta. Beginilah potret langit Jakarta yang akhir-akhir ini terus berselimut kabut polusi. Sejak Mei 2023, indeks kualitas udara di ibu kota sudah melampaui batas ambang normal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Jakarta bahkan beberapa kali dinobatkan sebagai salah satu kota dengan tingkat polusi udara terburuk di dunia. Artinya, kualitas udara Jakarta masuk dalam kategori tidak sehat. Mengatasi persoalan polusi udara memang bukan perkara mudah. Bahkan Presiden Joko Widodo menyebut perlu waktu dan melibatkan banyak pihak. Satu pekan terakhir, kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk. Dan tanggal 13 Agustus 2023 ya, kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini, antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Yang kerok penyebab buruknya kualitas udara Jakarta memang masih menjadi perdebatan. Berdasarkan hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sektor transportasi masih menjadi penyumbang terbesar, yakni sebesar 67,04%. Disusul sektor industri 26,8% dan pembangkit listrik sebesar 5,70%. Sisanya berasal dari sektor perumahan dan komersial. Baru-baru ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebut ada gedung tinggi di DKI Jakarta juga ikut berkontribusi terhadap polusi udara. Kota-kota seperti ini itu menjadi tidak mudah. Apalagi di Jakarta banyak gedung tingginya. Di daerah yang gedung tinggi, kan ada yang tinggi, ada yang rendah, jadi sirkulasi udaranya itu terganggu. Namanya street canyon ya. Nah, di situ juga berarti udaranya susah untuk dibersihkan atau untuk bergerak rapi. Oleh karena itu terhadap situasi seperti ini, itu kita lakukan hujan buatan di lokal sehingga dia udaranya jadi dibersihkan. Tidak hanya transportasi dan gedung tinggi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai pemerintah mengabaikan fakta bahwa ada kontribusi yang cukup signifikan dari pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara. Ada kontribusi yang cukup signifikan dari sektor pembangkit listrik, terutama PLTU batubara maupun PLTU captive. Terutama untuk parameter tertentu ya. Memang kalau sektor transportasi untuk karbon dioksida, sektor transportasi nyumbang angka terbesar. Tetapi untuk parameter PM2,5 ya, particulate matters 2,5, kemudian SOx dan NOx, kita harus mengakui juga gitu. PLTU itu penyumbang terbesar untuk parameter tersebut, PM2,5, SOx dan NOx. Kemenko Marves sendiri kan mengakui ya, ketika sebelumnya pemerintah tidak mengakui PLTU menyumbang polusi udara di Jakarta, tetapi pada akhirnya Menteri Investasi kemudian Menko Marves mengakui nih PLTU batubara menjadi salah satu sumber pencemar yang cukup tinggi dan harus ada langkah-langkah serius untuk bicara melakukan penghentian PLTU batubara, terutama yang sudah usianya lebih dari 20 tahun. Berbagai strategi untuk mengurangi polusi di Jakarta memang terus dilakukan.
mulai dari bekerja dari rumah bagi sebagian aparatur sipil negara hingga wacana penerapan ganjil genap kendaraan selama 24 jam. Pemprov DKI Jakarta juga tengah melakukan uji coba teknologi modifikasi cuaca mikro dengan melakukan penyemprotan air dari atap gedung tinggi. Terkait dengan aksi-aksi, ya kita terus uji emisi. Lantas aksi yang berikutnya adalah Pemda DKI mungkin kalau nggak hari ini atau besok membuat satgas penanganan polusi. Terus saya minta nanti ada beberapa pengelola gedung-gedung, terutama Pemda, Kementerian, BUMN untuk melakukan water mist. Jadi sudah bersepakat semuanya gedung-gedung tinggi di DKI Jakarta akan melakukan itu. Polusi udara yang terjadi di Jakarta sudah menjadi persoalan besar yang membutuhkan penanganan serius. Ibarat penyakit yang kronis, pemangku kebijakan harus mampu mengidentifikasi apa sebenarnya yang menjadi sumber-sumber polutan. Dalam jangka pendek tadi adalah dua fokusnya, pembatasan pergerakan kendaraan pribadi ke pusat kota, dan yang kedua adalah pembatasan mobilitas warga. Sementara untuk jangka sedang dan jangka menengah tadi ada 4 juga yang bisa dilakukan. Pertama tadi adalah pengembangan transportasi massal yang terpadu, kemudian peralihan energi hijau untuk membangkit listrik, kemudian peralihan atau pemindahan pabrik menjadi industri ramah lingkungan atau pindah keluar wilayah DKI Jakarta, dan yang keempat tentu adalah pembangunan ruang terbuka hijau dan penanaman pohon untuk mengurangi polusi udara, termasuk mengurangi atau meredam terjadinya urban heat island. Nah, 4 langkah besar ini yang menurut saya harus dilakukan secara konsisten dalam waktu secepat-cepatnya. Bisa jadi hasil tadi baru kita bisa lihat dalam waktu 1-2 tahun ke depan, tetapi upaya yang dilakukan ini harus dilakukan secara paralel, berkesinambungan dalam jangka yang ditentukan. Misalnya dalam waktu 5 tahun semua hal tadi bisa dapat dievaluasi untuk mengurangi polusi udara. Apapun yang menjadi pemicunya, polusi udara memiliki dampak serius terhadap kesehatan warga Jakarta. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan sebanyak 25% korban polusi udara menderita kanker paru-paru, 16% stroke, dan 15% penyakit jantung. WHO juga mencatat angka kematian akibat polusi udara di dunia mencapai 7 juta orang setiap tahun. Sederet data mengerikan ini seharusnya cukup membuat kita sadar dampak polusi udara kini tengah mengancam kesehatan lebih dari 10,5 juta penduduk Jakarta.